Insiden penembakan calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru membuat pasar saham dan keuangan Amerika Serikat menghijau, termasuk di bursa kripto. Benarkah insiden penembakan ini memang menjadi sentimen pendorong Trump trade ataukah ada faktor lain? Kami akan membahasnya bersama Bapak Ibrahim Aswaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka. Selamat pagi Pak Ibrahim. Halo, selamat pagi Mbak Jessica. Pak Ibrahim, kalau kita melihat untuk perdagangan pasar saham ya pada pagi hari ini, Asia terutama emerging market ini berada di teritori negatif. Kemudian di Amerika Serikat kalau kita lihat pada perdagangan dini hari kompak menguat. Pak, kenapa bisa sebeda itu? Apakah di Amerika Serikat memang dipengaruhi Trump trade atau gimana sih Pak? Oh ya, sangat berbeda sekali antara bursa di Amerika dengan di Asia. Kalau di Amerika memang data ekonomi di Amerika terus membaik walaupun pengangguran sedikit melemah, inflasi juga mengalami penurunan. Kemudian Bank Sentral Amerika dalam pertemuan minggu kemarin akan menurunkan suku bunga di bulan September. Nah, nanti akan difinalkan di hari Kamis minggu ini. Ini membuat indeks harga saham gabungan ya di Amerika ini mengalami lonjakan. Nah, di sisi lain pun juga terjadinya penembakan terhadap Donald Trump itu pun juga tidak terlalu signifikan karena kita melihat itu hanya sesaat kemudian penembaknya pun juga tewas di tempat. Artinya apa? Investigasi kemungkinan berhenti sampai di situ. Nah, berbeda dengan di Asia ya di mana indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia ini mengalami pelemahan walaupun sebelumnya sempat mengalami penguatan tetapi menjelang 20 menit ke depan kemudian mengalami pelemahan karena dampak dari ekonomi di Tiongkok. Ya di mana pertumbuhan ekonomi di Tiongkok ekspektasinya itu adalah di 5,1, nyatanya hanya di 4,7. Ini mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat di Tiongkok ini mengalami penurunan, apalagi setelah terjadinya perang dagang ya Uni Eropa dengan Tiongkok yang memberikan biaya impor ya antara 7,1 sampai di 18,4%. Ini sudah berlaku di hari Jumat kemarin ya sehingga wajarlah kalau seandainya indeks harga saham gabungan ya kemudian saham-saham di Asia ini berguguran karena berdampak dari turunnya produk domestik bruto Tiongkok. Ini cukup membuat kekhawatiran bagi perekonomian Indonesia karena Indonesia salah satu negara eksportir terbesar ya, ekspor impor dengan Tiongkok cukup besar. Ini mempengaruhi laju pelemahan indeks harga saham gabungan. Itu Mbak Jessica. Iya Pak Ibrahim, kalau kita melihat pergerakan dari Wall Street ya dari kemarin dan juga hari ini masih terus ada di teritori positif begitu Pak dan berbeda dengan bagaimana di Asia. Nah pertanyaannya Pak, apakah ini juga dipicu dengan optimisme terkait masa jabatan kedua Donald Trump? Oh iya, karena betul kalau sekali. Karena kita lihat untuk bursa kriptonya juga menguat nih kan Pak. Apakah ini benar ada optimisme itu Pak? Oh iya, jadi Donald Trump dari sebelum Donald Trump itu lengser ya dari presiden sebelumnya dikalahkan oleh Joe Biden, memang Donald Trump itu sudah membuat satu regulasi tentang kripto. Karena apa? Kripto ini sangat berbahaya sekali. Kalau seandainya tidak diregulasi, kemungkinan besar akan dijadikan sebagai alat bagi negara-negara yang notabene tanda kutip teroris ya untuk melakukan transfer melalui kripto. Nah, setelah Joe Biden menduduki sebagai presiden, kemudian Donald Trump sekarang kembali akan mencalonkan sebagai presiden Amerika di bulan November, ini kerap sekali bahwa momentum bagi Joe Biden, Donald Trump untuk kembali mengangkat kripto ya sebagai alat pembayaran dengan regulasi yang begitu bagus di Amerika. Nah, kalau seandainya kripto ini didukung oleh salah satu presiden, ya calon presiden terutama adalah Donald Trump, yang kita lihat bahwa secara statistik ya setelah penembakan terhadap Donald Trump itu 76 sen ya masyarakat Amerika ini mendukung Donald Trump dan secara teori ya kemungkinan besar Donald Trump itu akan memenangkan Pilpres di bulan November. Nah, optimisme pasar ini yang membuat
aset kripto terutama adalah Bitcoin dan Ethereum ini terus mengalami kenaikan, dan saya melihat bahwa Bitcoin ini yang melejit cukup tinggi dibandingkan dengan safe haven lainnya yaitu emas. Itu Mbak Jessica. Oke, berarti akan ada regulasi yang akan disampaikan oleh calon Presiden Trump kalau ia memang terpilih. Tapi kita juga melihat ada volatilitas di pasar saham, terutama di emerging market di Asia. Nanti kita akan membicarakan terkait bagaimana sih dampaknya terhadap Asia dan juga regulasi. Dan bagaimana prospek dari Bitcoin dan juga bursa kripto. Dan kita tahan dulu Pak Ibrahim. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.